Assalamualaikum. Hai, kami di Tasken. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Di video kali ini, kami di Tasken akan berbagi pengalaman kami dalam menelusuri histori dari sejarah Festival Mesir Majuno. Apa itu Mesir Majuno? Nanti kita akan liput bareng-bareng ya. Enjoy! Let's get started! Nah, ini dia. Selamat datang di Sehjadeler Park. Sehjadeler ini maksudnya apa ya? Seperti prince gitu, pangeran. Sejarahnya gimana nanti saya terangkan juga. Yeay, let's start the journey. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam Sehjadeler Park. Sehjadeler Park atau Taman Para Sultan berada di kota Manisa. Jadi pada zaman Ottoman, kota Manisa dijadikan sebagai wilayah pendidikan untuk para pangeran atau sehjade. Sebelum menjadi pemimpin Ottoman, para sehjade akan dikirim ke Manisa dan diberi tanggung jawab sebagai latihan untuk mengelola suatu daerah. Nah, berikut adalah patung Sultan Sulaiman yang saat ini filmnya lagi marak-maraknya, guys. Walaupun sebenarnya film yang diceritakan saat ini itu sudah berbeda dengan alur cerita yang sebenarnya. Di bagian depan taman ini terdapat 13 patung sehjade Ottoman, termasuk sang penakluk Konstantinopel atau Istanbul, yakni Fatih Sultan Mehmed. Di sini patung Fatih Sultan Mehmed masih remaja. Jadi hingga berumur 19 tahun, Fatih Sultan Mehmed berada di Manisa. Dan pada saat berumur 21 tahun, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul. Beliau juga engineer kemiliteran yang hebat pada saat itu. Sebenarnya nama beliau adalah Mehmed. Setelah menaklukkan Istanbul, beliau pun diberi gelar Fatih Sultan atau Sang Penakluk. Coba deh kalian cari tahu betapa hebatnya sejarah beliau. Nah, nama anak saya Fatih juga terinspirasi dari beliau, guys. Masya Allah. Selain 13 patung Sultan Ottoman, di area ini juga terdapat 32 miniatur bangunan bersejarah di Turki termasuk Manisa. Seperti komplek miniatur Masjid Sultan Hafsa ini. Miniatur ini didedikasikan untuk istri Sultan Selim yakni Sultan Hafsa dan juga ada sejarah mesin Macuno di balik pembangunan bangunan ini. Nanti historinya akan saya ceritakan ketika berada di dalam museum. Miniatur komplek ini terdiri dari Masjid Sultan Hafsa, dapur untuk membuat Mesir Majuno, dan juga klinik untuk mengobati orang sakit pada saat itu. Di antara miniatur ini juga ada Saat Kulesi atau Tower Clock Izmir. Ada juga Hagia Sophia dan bangunan sejarah terkenal lainnya termasuk Blue Mosque atau Masjid Biru di Istanbul. Meskipun sebagai miniatur, bangunan-bangunan kecil ini tetap memiliki detail yang sangat unik dan juga sempurna. Pahatan demi pahatan miniatur ini terlihat sangat realistis. Coba kalian lihat bagian pintu miniatur ini. Indah bukan? Masya Allah. Ayo kita lanjut ke bagian selanjutnya, yakni museum. Sekarang kami akan memasuki area museum di taman ini. Adapun museum ini didedikasikan sebagai sejarah dari festival Mesir Majuno.
Mesir Majuno adalah pasta atau permen yang dapat dimakan yang dipercaya memiliki manfaat kesehatan dan dibuat berdasarkan peristiwa sejarah. Hafsah Sultan, ibu dari Sultan Sulaiman yang Agung, menderita penyakit yang tidak dapat dijelaskan saat berada di Manisa. Dan Markez Effendi, yakni kepala tabib madrasah Masjid Sultan, membuat candy atau pasta dari 41 ramuan dan rempah-rempah yang berbeda sebagai obat untuk penyakit ini. Nah, ini dia patung ilustrasi Sultan Selim dan juga Sultan Hafsah yang sedang terbaring sakit. Pada masa Ottoman, Sultan Selim ini memimpin sejak dari 1566 sampai dengan 1574, yakni selama 8 tahun. Lalu diteruskan dengan Sultan Sulaiman, yakni anak dari Sultan Selim dan Sultan Hafsah. Yang berikut adalah ilustrasi dari Markez Effendi, yakni kepala tabib Madrasah Masjid Sultan, yang membuat permen dari 41 ramuan dan rempah-rempah yang bisa mengobati penyakit dari Sultan Hafsah. Pasta obat yang disebut Mesir Majuni ini membantu pemulihan Hafsah Sultan dalam waktu singkat dan telah diturunkan hingga saat ini. Hafsah Sultan dikenal karena sifat yang dermawan. Lalu dia meminta agar Mesir Majunu yang telah menyembuhkannya dibagikan kepada orang-orang setiap tahun selama Nefrus. Sejak hari itu hingga sekarang, Mesir Majuno telah dibagikan kepada orang-orang yang berkumpul di sekitar Masjid Sultan, khususnya saat festival. Apa saja bahan-bahan Mesir Majuno? Ini dia. Dan ternyata sebagian besar bahan-bahan Mesir Majuni ini bisa ditemukan di Indonesia, guys. Mesir Majuno dibuat mengikuti resep tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Selama tahap persiapan, koki terus-menerus memberikan para juru masak magang yang bekerja dengannya, yakni pengetahuan dan pengalaman lisan dan terapan. Begitulah informasi tradisional bertahan. Kegiatan festival dimulai setiap tahun dengan doa yang diucapkan selama mengaduk dan memasak Mesir Majuno. Setidaknya 3 ton Mesir Majuno disiapkan untuk dan dibagikan selama festival berlangsung. Mesir Majuno dibungkus dengan potongan-potongan kecil dengan kertas mengkilap berwarna-warni oleh 14 wanita yang harus dicirikan dengan kebersihan, ketangkasan, pengalaman, dan kesabaran. Pasta diaduk dan dimasak dengan doa dan harapan agar cepat sembuh sebelum dilemparkan kepada orang-orang dari menara dan kubah Masjid Sultan. Ribuan orang dari berbagai bagian Turki bersaing satu sama lain untuk menangkap sepotong pasta sebelum menempel di tanah. Tempat diadakannya festival adalah masjid dan kompleks Sultan. Tempat informasi dipertahankan selama berabad-abad. Banyak dari generasi baru melanjutkan praktik festival ini dan tetap hidup bersama dengan acara kontemporer di lokasi yang sama. Untuk menjamin kelangsungan warisan tradisional, bangunan budaya yang terkait dengan warisan ini harus dilestarikan. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mendeklarasikan ruang budaya tempat Festival Majuno Mesir berlangsung sebagai kawasan lindung pada tahun 1988 hingga saat ini. Dan pada 2012, Festival Majuno Mesir terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya Turki. Nah, itu tadi sekilas dari sejarah museum ini. Sekarang kita beli oleh-oleh dulu ya. Nah, ini dia wujud dari permen Mesir Majuno yang terbuat dari 41 rempah-rempah dan ada yang berupa bubuk teh juga. Nah, walaupun terbuat dari 41 rempah-rempah, setelah saya icip-icip, rasanya 11-12 dengan permen jahe, guys. Beneran, mirip banget. Dan rasanya itu ringan,
Hanya saja agak lengket, ya seperti biasanya permen gimana. Yeay, dapat oleh-oleh guys. Nah, sekarang kita akan menuju Masal Park, yakni semacam dreamland untuk anak-anak. Ada apa di dalam? Yuk, kita liput. 1, 2, 3. Masal Park'a hoş geldiniz. Tamam. Taman impian ini berada di area belakang Sejade Parka. Seperti namanya, di area ini terdapat replika dongeng anak-anak, mulai dari rumah, tokoh, karakter film kartun animasi, dan juga ada superhero kekinian dari The Marvel. Area ini cocok sekali untuk keluarga yang memiliki anak kecil dan juga pecinta animasi seperti keluarga kami. Di sini kita bisa lebih interaktif terhadap anak. Kamu ingat adegan ini nggak? Siapa namanya? Nyanyinya gimana? Ya, kurang lebih begitu. Melihat anak-anak kecil berlari dengan riang pasti membuat orang tua lebih semangat dan happy ya guys. Oh ya, saya membayangkan seandainya Indonesia membuat konsep taman seperti ini. Di bagian depan ada patung para pahlawan dan miniatur seperti miniatur Candi Borobudur, Prambanan, dan lain-lain. Di bagian tengah ada museum dan di bagian belakang ada replika tokoh, bangunan, ataupun karakteristik kisah-kisah zaman dahulu kala. Kita kan punya seperti Lara Jonggrang, Sangkuriang, pasti keren banget ya. Selain bisa mengedukasi, tempat hiburan bisa juga sebagai tujuan turis. Gimana guys? Oh ya guys, sampai juga kita ke penghujung video ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan The Taskin kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa. Bye-bye for now.